Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, berikan judul, jangan membatasi Tuhan. Mari kita baca ayatnya dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-41. Ini tolong ada AC-nya panas saya ya. Mazmur 78 ayat 41. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini, sama-sama Mazmur 78 41, 1, 2 dan 3. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saudara perhatikan, tolong perhatikan kata berulang kali. Berarti bukan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi berulang-ulang kali. Apa yang dilakukan oleh umat Allah dari kata berulang kali? Mereka mencobai Allah berulang kali. Bahkan kalimat berikutnya mengatakan menyakiti hati yang kudus dari Israel. Nyakitin hati Tuhan bukan 1 kali, 2 kali, 5 kali, 6 kali. Alkitab katakan mencobai Allah berulang kali, menyakiti hati Tuhan juga berulang kali. Bahkan yang menarik saudara ya, perhatikan stressing garis merah yang saya beri di screen saudara itu. Kata menyakiti dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version disalin dengan kata limited. Kata menyakiti disalin dengan kata limited. Mereka membatasi kuasa Tuhan. Saya baca ya begini. Berulang kali mereka mencobai Allah, lalu pakai kata membatasi yang kudus dari Israel. Jadi kita ngerti di sini, mencobai Allah itu nyakiti hati Tuhan. Ketika kita membatasi juga kuasa Tuhan, itu nyakiti hati Tuhan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan gak bisa dibatasi. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen di hidup kita tidak ada ubahnya seperti umat Israel. Kita seringkali membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana kita membatasi Tuhan. Dengan pikiran kita batasi Tuhan. Dengan perkataan mulut kita membatasi kuasanya. Dengan tindakan-tindakan perbuatan kita membatasi Tuhan. Padahal Alkitab katakan kuasa Tuhan tak terbatas. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana bangsa Israel menyakiti hati Tuhan? Kalau kita lihat Mazmur 78 ayat 12 saudara ya. Padahal Tuhan itu berulang-ulang kali melakukan mujizat di depan mata mereka. Makanya saya tulis bangsa Israel itu berulang kali mencobai, membatasi kuasa Tuhan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Padahal kalau kita naik ke atas di ayat yang ke-12, lihat apa yang Tuhan buat sama Israel. Kok sampai mereka membatasi kuasa Tuhan. Nanti berikutnya kita lihat dengan cara seperti apa mereka menyakiti hati Tuhan. Membatasi kuasanya. Lihat ayat 12 dulu, saya tunjukkan sama saudara. Dikatakan begini. Di hadapan nenek moyang mereka. Terjemahan dikatakan di depan mata mereka sendiri. Dikatakan dilakukannya keajaiban di tanah Mesir. Di padang Zoan. Perhatikan itu dikatakan. Padahal di depan mata mereka sendiri dikatakan. Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan melakukan miracle. Melakukan mujizat demi mujizat di depan mata mereka. Di tanah Mesir di padang Zoan. Kalau saya tunjukkan lewat gambar. Ada 10 mujizat. Ada 10 keajaiban Tuhan yang tanpa batas gitu ya. Yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan di depan mata mereka sendiri coba. Dari mulai air jadi darah. Ketika Sungai Nil dipukul dengan tongkat, itu air berubah jadi darah. Tetapi di Goshen gak terjadi. Air tetap bening, air tetap bisa diminum oleh Israel di tanah Goshen. Tapi semua di wilayah tanah Mesir sampai di ruangan istana, sumurnya istana, semua jadi darah. Bau anyir, bau amis. Belum selesai hukuman mujizat air jadi darah. Dari Sungai Nil bermunculan katak memenuhi tanah Mesir, masuk di rumah orang-orang Mesir, sampai masuk di istana, masuk di tempat tidurnya istananya Fir'aun.
Belum selesai, lalat pikat, nyamuk. Bahkan yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Semua mujizat itu tanpa batas Tuhan buat. Itu terjadi di depan mata mereka. Itu Tuhan nyatakan di depan mata mereka. Tapi coba lihat saudara ya, meskipun mereka mengalami mujizat, lihat mujizat mereka aman-aman saja. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Saya tunjukkan dalam hal apakah bangsa Israel ini membatasi kuasa Tuhan. Kita masih bicara di pasal yang sama saudara ya. Pasal 78, lihat ayat 18, turun lagi saya baca. Mereka dikatakan, perhatikan, mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Terus mereka berkata terhadap Allah, membatasi dengan mulutnya, berkata apa? Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Lalu dikatakan begini, memang lihat saudara, mulut mereka tajam sama Tuhan, nyakiti hati Tuhan. Ia memukul gunung batu. Saya ulang, memang mereka berkata, iya Tuhan memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Jadi gunung batu dipukul itu bukan incrit-incrit airnya. Itu membanjir, mata air berubah jadi sungai-sungai kayak yang minum 3 juta orang kan. Tetapi sanggupkah, mulut mereka yang ngomong, sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Coba saudara lihat, padahal mereka sudah mengalami macam-macam mujizat. 10 mujizat mereka lihat terjadi di depan mata mereka di tanah Mesir. Bahkan kita tahu ceritanya, begitu mereka keluar dari tanah Mesir, Fir'aun kejar mereka kan. Dengan tentara-tentaranya yang jumlahnya begitu sangat banyak. Di depan mata mereka juga Tuhan perintahkan sama Musa. Musa, belah itu laut, pukul dengan tongkatmu. Dipukul sama tongkat Musa. Itu laut merah, itu laut Tabor terbelah jadi 2. Israel hampir 2-3 juta orang. Mereka berjalan di tanah yang kering saudara. Begitu mereka selamat tiba di seberang, bayangkan itu air yang terbelah jadi tembok kanan kiri mereka. Jadi akuarium, mereka lihat ikan kanan kiri mereka. Itu mujizat yang tiada taranya. Itu mujizat yang bertentangan dengan logika dan hukum alam. Itu mujizat yang tidak lazim terjadi dalam hidup manusia. Tuhan bisa bikin, Tuhan bisa lakukan atas umat Israel. Belum pernah terjadi. Itu mujizat yang new, yang baru yang Tuhan lakukan di depan mata mereka sendiri. Mereka lihat gitu loh. Coba kalau mujizat seperti ini terjadi sama kita. Kita ini pelaku sejarahnya. Kita langsung lihat, ngalami peristiwa mujizat itu. Saya mau tanya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang kita kerjakan? Saya yakin kalau kita adalah pelaku sejarah saat itu, kita ngalami langsung mujizat di depan mata, 10 tula sampai laut merah di depan kita terbelah jadi 2. Tidak berhenti mulut kita akan bersaksi menyaksikan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kalau mata kita masih terbuka sampai kepada cicit kita ceritakan, Tuhan dahsyat loh, Tuhan hebat loh, kuasanya tak terbatas. Kamu mesti percaya sama Tuhan, lu gak boleh tinggalkan Tuhan. Papa, opa, engkau banyak ditolong Tuhan. Kayaknya kita tidak akan berhenti gitu loh, menceritakan kebesaran bahwa tak terbatasnya kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita ngalami. Karena kita lihat sendiri bagaimana tak terbatasnya kuasa Tuhan membelah itu laut. Tapi lihat Israel, Tuhan sudah buat 10 mujizat. Tuhan sudah membelah laut merah. Begitu masuk padang gurun, mereka ngomong apa? Memang Tuhan bisa belah laut merah. Kita tahu memang Tuhan bisa pukul gunung batu, membanjir air mata air kayak sungai-sungai. Kita semua bisa minum. Tetapi bisakah Tuhan kasih makan roti kita di padang gurun ini? Bisakah Tuhan kasih makan kita daging di sini? Bukankah ini bentuk membatasi Tuhan? Percaya gini, kalau Tuhan bisa membelah laut merah, Tuhan bisa memukul gunung batu keluar air, masakan Tuhan gak bisa kasih makan kita? Seringkali ternyata kita ini membatasi Tuhan dengan apa? Dengan pikiran kita. Tuhan kuasanya tak terbatas dan tidak bisa dibatasi
Kita yang taruh batasan-batasan dalam kehidupan kita dengan mulut kita. Memang Tuhan bisa menyembuhkan waktu saya sakit. Tapi urusan dagang, buka toko, buka rumah makan, buka usaha ini, profesi ini, apakah Tuhan bisa kirim berkat? Memang Tuhan pernah sembuhkan saya dari sakit. Tapi urusan rezeki, urusan berkat, apakah Tuhan bisa kasih? Bukankah mulut kita begini sedang membatasi kuasa Tuhan? Percaya begini, Yesus Tuhan itu segalanya buat kita. Yesus yang sama yang menyelamatkan kita. Yesus yang sama mengampuni dosa kita. Berikan kita hidup yang kekal. Yesus Tuhan yang sama sanggup menjawab, menjadi jawaban buat semua persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Yesus yang satu, tapi jawaban buat semua persoalan kita. Jangan dibatasi. Oh, dia bisa kasih air di Gunung Batu. Apa dia bisa kasih makan? Apa Anda gak percaya di tahun 2024 ini Tuhan sanggup pelihara kita? Kita masih mempertanyakan itu. Percayalah lewat firman Allah ini bahwa kuasa Tuhan itu gak terbatas. Kalau Tuhan bisa belah laut merah, Gunung Batu pun bisa keluar air. Artinya macam-macam masalah Tuhan yang sama bisa tolong kita. Kalau dia bisa sembuhkan kita, berarti dia bisa kasih makan kita. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu ketika saya pelayanan di luar kota. Dengan berlinang air mata karena takjub dengan kasih dan kuasanya Tuhan. Ibu ini bercerita tentang anak laki-lakinya. Anaknya ini kerja di satu perusahaan yang cukup besar di Yogyakarta. Tiba-tiba perusahaan ini memberhentikan dia dan diberikan pesangon ini anaknya. Kenapa? Karena perusahaan tahu bahwa anak laki-lakinya ini gagal ginjal. Perusahaan tahu anak laki-lakinya itu 1 minggu 2 kali harus cuci darah. Itulah manusia di dunia ini. Ketika melihat kita sudah gak bisa apa-apa, barangkali perusahaan melihat udah cuci darah tinggal tunggu mati. Sorry ya kata-kata saya saudara ya. Perusahaan manusia melihat udah gagal ginjal cuci darah ya tinggal tunggu meninggal barangkali. Tapi Anda lihat ibu ini sambil menangis bercerita. Tentu saja anak laki-lakinya kecewa, sudah hampir 10-12 tahunan mengabdi di perusahaan diberhentikan, dikasih pesangon. Nangis anaknya, ibunya pun nangis. Entah ceritanya bagaimana, saya nggak jelas, saya nggak tahu, saya juga nggak tanya. Akhirnya anaknya laki-laki sama menantunya sama satu anaknya pindah ke Jakarta. Coba cari pekerjaan. Karena mereka masih muda. Coba mengadu nasib ke ibu kota ke Jakarta. Coba cari lamaran kerjaan. Belum dapat. Tapi satu kali ketika anak laki-laki ibu ini cuci darah di satu rumah sakit Kristen, rumah sakit Katolik di Jakarta, Santo Karolus ya. Lagi di ruangan cuci darah itu tiba-tiba dia dengar pujian nyanyian. Biasa rumah sakit Kristen atau Katolik kan menyetel lagu-lagu rohani kan. Dia dengar satu lagu lama. Ya, lagu lama itu lagu tentang ibu itu berkata indah rencanamu Tuhan. Anda tahu lagu lama itu kan lagunya yang dinyanyikan, yang dikarang oleh Om Yoyo Awandatu. Ya, lagu tentang indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Pernah dengar lagu itu saudara? Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Indah rencanamu. Dia ketika dengar lagu itu anak lakinya dia menangis, meneteskan air mata. Dia seperti menangkap dengan rohnya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dia imani. Bukan kebetulan dia dengar pujian itu ketika dia dirawat, cuci darah di rumah sakit. Akhirnya dia ngerti, dia pegang dengan iman Tuhan punya rencana yang indah. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya ya. Tiba-tiba ibu ini berkata, akhirnya dia diterima di satu perusahaan di Jakarta. Ibu ini menangis berkata, gajinya 2 kali lipat lebih besar daripada dia kerja pertama di Yogyakarta. Dan ibu ini berkata, dan sekarang katanya anak saya berhenti tidak cuci darah lagi. Alias Tuhan sudah jamah dan sembuhkan dia.
Ada pernah dengar gak kesaksian seorang hamba Tuhan, pendeta yang bernama Daniel Malaingkai dari Jakarta? Pernah dengar kan kesaksian itu? Sudah mau mati ini pendeta Daniel Malaingkai beliau ini. Sudah hampir pecah itu jemaatnya. Dipikir siapa lanjutkan penggembalaan. Ada pengerjanya, ada yang serobot, coba pecah belah jemaat penggembalaan cukup besar. Karena mereka berpikir mati pendetanya, mati gembalanya. Sudah di atas meja operasi atau seperti apa. Sudah mau mati sekarat. Gagal ginjalnya parah. Tetapi mujizat masih ada. Dan ternyata hari ini sudah lama puluhan tahun yang lalu. Pendeta Daniel Malaingkai terima mujizat disembuhkan Tuhan dari gagal ginjalnya. Normal sekarang gagal ginjalnya. Saya mau bilang apa pada saudara lewat firman Allah ini. Bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas dalam kehidupan kita. Kalau orang lain ditolong oleh mujizat Tuhan tak terbatas, harusnya kita pun bisa ditolong oleh kuasa Tuhan. Masalahnya kenapa? Doa kita nggak dijawab. Kenapa kita tidak mengalami pertolongannya? Kenapa kita tidak mengalami pemulihannya? Masalahnya adalah seringkali mulut kita membatasi kuasa Tuhan. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi pikiran kita, hati kita berkata, masa iya saya bisa sembuh? Itu artinya tanpa sadar Anda sedang membatasi kuasanya. Anda sedang kasih batasan-batasan akan kuasa Tuhan. Kita seringkali berpikir kalau kasih berkat Tuhan bisa, kalau menyembuhkan mana Tuhan bisa. Makanya banyak orang kebalik-balik ya. Seringkali imannya masih iman plus-plus. Oh Tuhan kalau sembuhkan sakit bisa. Tapi kalau urusan dagang supaya rezekinya banyak. Urusan dagang supaya banyak orang yang datang membeli di rumah makan saya, di toko saya. Perlu pengelarisan. Perlu datang ke tempat orang-orang pintar. Perlu benda-benda keramat ini itu dan segala macam. Yesus itu jawaban buat masalah kita. Kuasanya tak terbatas, kuasanya dahsyat. Yang dibutuhkan Anda cuma satu, percaya kepada Dia bahwa kuasanya gak terbatas. Jangan dikasih batasan Tuhan dengan mulut pikiran kita dan perbuatan sikap kita. Anda mau ditolong sama Tuhan, Anda mau mengalami pemulihan, Anda mau doamu dijawab, jangan batasi kuasanya. Masih ada pertolongan. Lihat Israel. Ingat ya, setiap kali kita kasih batasan dan membatasi kuasa Tuhan, masa iya Tuhan bisa tolong kita? Ingat, di ayat yang kita baca tadi, itu menyakiti hati Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita bukan sekali, dua kali, mungkin berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan. Makanya lihat apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Kepada bangsa yang hatinya bengkok, yang ngomongnya negatif terus. Tuhan memang bisa keluarkan air dari gunung batu, tapi masa Dia bisa kasih makan kita? Terbukti Tuhan kasih makan kan saudara ya. Setiap hari mana turun dari sorga tiap hari, bahkan ketika mereka minta daging dikasih burung puyuh. Masih adakah Anda meragukan apa iya Tuhan bisa berkati saya di tahun 2024? Masih adakah ada yang ragu dan berkata, apakah Tuhan mungkin bisa kerjakan di tahun ini? Mujizat berkat job yang besar seperti 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Apakah Tuhan bisa beri lagi di tahun ini? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apa yang pernah Tuhan buat sama saudara? Anda ngalami pertolongannya mungkin 1 tahun yang lalu. Anda pernah ngalami pertolongan mungkin 3 tahun yang lalu. Berkatnya luar biasa. Percaya ke saudara, di tahun yang sama di tahun ini, Tuhan bisa buat berkat yang sama untuk saudara. Asal Anda jangan pernah ngomong gini, memang kebetulan kok saya dapat itu. Kalau kebetulan sulit terulang. Tapi kalau Anda percaya dengan mata imanmu tajam, kau bisa melihat ini dari Tuhan, ini pertolongan Tuhan, tidak mustahil. Apa yang pernah dibuatnya perkara besar tahun kemarin, tahun ini pun Tuhan bisa ulang terjadi atas hidup saudara. Kuncinya cuma satu, jangan batasi kuasa Tuhan. Bertobat pagi ini. Kalau pikiranmu berkata, apa iya Dia bisa tolong saya? Hati kita berkata, mungkinkah Tuhan bisa sembuhkan saya atau berkati saya? Bertobat. Kenapa kita mesti bertobat? Hidupmu sedang menyakiti hati Tuhan. Semua perbuatan kita yang membatasi kuasa Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa ketika umat Israel itu membatasi kuasa Tuhan? Saya ingin tunjukkan pada Keluaran pasal 17
ayat 1. Saya ingin tunjukkan ayat ini sengaja. Saya pilihkan ayat ini buat saudara. Lihat ayat 1 dulu saya baca. Nanti di rumah atau nanti saya minta multimedia sediakan ayat yang kedua dan ketiga dan keempat. Saya gak sempat tulis ya. Nanti kita baca saja. Saya baca ayat 1 dulu dalam Keluaran pasal 17. Dikatakan begini. Kemudian perhatikan, berangkatlah segenap jemaah Israel daripada gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan seusai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka, perhatikan, di Rafidim. Dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari perjalanan demi perjalanan orang bisa capek. Kita jalani kehidupan ini, kita bekerja di dunia ini, kadang bisa lelah jalani hidup ini. Tapi indah, Tuhan bawa mereka berkemah di tempat yang namanya Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air. Di Rafidim tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Perhatikan tulisan saya di bawah statement itu. Rafidim itu artinya adalah resting place, tempat istirahat, tempat peristirahatan. Sengaja Tuhan bawa umat Israel, umat pilihan yang dikasihnya, tiba di satu tempat yang namanya Rafidim. Tuhan bawa mereka itu beristirahat. Tuhan ngerti ketika umatnya melakukan perjalanan demi perjalanan ditempuh, lelah, capek. Makanya Tuhan bawa mereka rest di tempat yang namanya Rafidim. Yang saya tangkap begini dari Tuhan, Rafidim itu seperti tempat tidur yang besar di padang gurun dihamparkan gitu. Seperti kain kasur yang tebal, yang panjang dihamparkan. Supaya apa? Supaya umat Israel yang lelah dalam perjalanan bisa menaruh kepalanya di situ. Rafidim itu resting place, tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat rest buat mereka. Tuhan baik, saudara. Tapi lihat, di tempat resting place yang tenang itu, ngomel mulut mereka. Bersungut-sungut mereka. Mereka berkata apa? Tidak ada air di sini. Loh, tempat yang nyaman sebetulnya gini ya. Tidak ada air, tidak ada air. Ada makanan, tidak ada makanan. Percaya begini, Tuhan tetap berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Kita ini mau dibawa kemana saja, yang penting kita ini bersama dengan siapa. Ada bersama dengan siapa. Yang penting ada Tuhan. Nanti Tuhan yang bereskan. Jangan seperti umat Israel. Kita ini mau dibawa Tuhan di tahun berapapun. Mau tahun 2024. Nanti mau ke depan tahun 2025. Yang penting begini. Kita bersama siapa? Kalau ada Tuhan, tenang. Daniel meskipun masuk gua singa. Alkitab katakan the Lord is there. Tuhan ada di sana. Ada singa, ada agak singa, tidak pengaruh. Yang penting ada Tuhan. Singa pun ada gak bisa makan Daniel kok. Mau ada tantangan, mau ada masalah. Yang penting ada Tuhan bersama kita. Selesai kan. Tuhan udah tuntun sengaja dibawa ke tempat namanya Rafidim. Supaya mereka bisa rest. Masih ngomel juga, berontak juga. Gambaran saya begini, kalau saya bawa cerita. Seperti Anda booking di hotel bintang 5. Dari Jombang ke Jakarta misalnya. Ada udah booking, ada check-in, dikasih kunci. Pendek cerita, lalu ada masuk ke kamar itu. Begitu masuk kamar, ada langsung berontak. Loh, kok ada, belum dipasang spraynya? Loh, kok tidak ada airnya? Ada coba nyalakan AC-nya, kok AC-nya nggak nyala? Langsung mendidih kan, darah marah. Langsung ada turun ke resepsionis. Ada tanya sahabat resepsionis, bahkan mungkin marah-marah. Bagaimana hotel ini? Bayar mahal, bintang 5. Fasilitas bagaimana? Tidak ada spray. Tidak ada air minum, AC nggak nyala. Bagaimana ini? Permisi Pak. Bapak tadi masuk kamar nomor berapa? Lihat kuncinya Pak. Apa betul Bapak masuk kamar nomor ini? Oh salah, saya masuk di kamar sebelahnya. Salah kamar saudara. Sama dengan Israel. Tuhan bawa di tempat yang terbaik untuk rest. Tapi masih marah, masih berontak. Tidak ada air kata mereka. Nanti kalau saudara baca di ayat yang kedua. Dikatakan begini, saya baca ya, turun ke bawah ya. Lalu kita masuk ayat yang kelima, ayat kedua. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Pemberontak ya, hamba Tuhan pun diajak berkelahi sama mereka, bertengkar. Kata mereka, berikanlah air kepada kami. Urusannya air. Padahal ada Tuhan di situ. Supaya kami dapat minum.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Menyakiti hati Tuhan? Mengapakah kamu, kata ayat tadi awal, membatasi kuasa Tuhan? Urusan air saja kok kamu tidak percaya. Gitu loh maksud Musa. Ayat yang ketiga, lihat ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4 lebih serem lagi dikatakan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ngeri ya Israel. Pemberontakannya saya mau bunuh Musa. Yang jadi pahlawan mereka, memimpin mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan dikeluarin. Mereka mau bunuh Musa gara-gara gak ada air. Panik-panik ketakutan mereka saudara ya. Padahal Tuhan bawa mereka di tempat yang baik loh, Rafidim. Untuk rest di situ, tenang di situ, diam dalam damai di situ. Masih marah juga, hanya urusan gak ada air. Hidup kita ini, dalam perjalanan kita ini, ada masalah gak ada masalah, no problem. Yang penting ada Tuhan. Mana ada hidup gak ada masalah. Kita tidur saja ada masalah kok yang belum selesai. Siapa di antara kita gak ada masalah? Masa hanya gara-gara masalah belum selesai kita jadi marah sama Tuhan? Selalu ada tempat rest buat kita. Kalau kita naik kereta api, ada namanya restoran. Itu kan tempat rest kan. Lelah, capek, haus, masuk ke restoran. Itu tempat yang penting. Pagi ini itu rest buat kita pagi ini. Kerja capek, bangun pertama kita cari Tuhan. Rest, istirahatkan jiwa kita, roh kita. Dikasih kekuatan sama firman. Rest itu penting. Makanya Tuhan bawa mereka ke Rafidim. Itu pun masih marah. Begitu lihat masalah, berontak. Pagi ini saat kita rest mendengar firman, mungkin masih ada masalah di hidup kita. Belum selesai. Yang penting gini loh, percaya ada Tuhan. Ada masalah gak ada masalah, ada air gak ada air, ada roti gak ada roti. Yang penting ada Tuhan. Ada Tuhan pasti dibereskan kok. Miliki iman seperti itu. Yakin pagi ini saya ingin tanamkan iman di roh di hati saudara. Dengar baik, apapun masalahmu, kuasa Tuhan tak terbatas sanggup menolong setiap kita. Kita lihat di ayat yang kelima. Perhatikan apa yang Tuhan suruh sama Musa. Menghadapi para pemberontak yang membatasi kuasa Tuhan. Mau lempar Musa dengan batu. Apa yang Tuhan katakan? Lihat ayat yang kelima. Ada 3 perintah buat Musa. Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu. Di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Yang pertama Tuhan suruh adalah berjalanlah di depan bangsa itu. Musa, karena kan ngomel, tidak ada air, kami kehausan. Musa, kami mati di sini. Tuhan katakan, Musa berjalan di depan bangsa itu. Keluar dari bangsa itu yang omongannya negatif. Musa keluar dari mereka yang mulutnya bicara menyakitin hati, membatasi kuasaku. Keluar dari mereka. Kenapa suruh keluar? Tuhan mau berfirman sama Musa. Tuhan mau kasih tuntunan firman mengatasi masalah itu. Ada Tuhan, ada jalan keluar. Mau gak ada air, yang penting ada Tuhan, kuasanya tak terbatas. Bagaimana supaya tuntunannya, pimpinan Tuhan, firmannya itu datang sama kita. Tuhan suruh Musa keluar dari orang yang mulutnya negatif itu. Saudaramu dapat pertolongan Tuhan dalam masalahmu. Ilangin dulu mulutmu yang negatif. Ilangin dulu hati kita yang gak percaya, yang membatasi kuasa Tuhan. Musa disuruh keluar karena Tuhan tidak akan berfirman, memberikan petunjuk hikmatnya kalau ada di antara mereka masih mulutnya negatif, hatinya negatif. Keluar Musa sama tua-tua orang Israel yang rohnya sama dengan kamu, yang spiritnya sama dengan kamu, yang imannya sama dengan kamu. Nggak ikut-ikutan membatasi dan mulutnya negatif. Sama mereka kamu keluar. Tuhan nggak ingin pagi ini mulut kita masih negatif. Hati kita masih nggak percaya. Percaya. Lalu yang kedua, Musa disuruh membawa tongkat. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu. Tongkat yang kamu pakai pukul
Air sungai Nil jadi darah, bawa tongkat itu. Saya mau kasih gambaran sama saudara. Kenapa Tuhan suruh Musa bawa tongkat? Tongkat ini juga yang pernah dipakai Musa ketika berperang melawan bangsa Amalek. Yosua di lembah turun lawan bangsa Amalek yang kekuatannya besar, yang jumlahnya besar. Tiap kali Musa di atas bukit angkat tongkat dengan tangannya, maka Yosua yang berperang di bawah menang. Tapi ketika Musa penat, lelah, tangannya capek, diturunkan tongkatnya, Yosua berperang di bawah, kalah terpukul mundur. Angkat tangan lagi dengan tongkat, menang perang Yosua. Tongkat ini tongkat yang sama di tangan Musa. Tongkat ini bicara apa? Tongkat ini bicara iman. Bawa tongkatmu di tanganmu Musa. Keluar dari mereka yang pertama yang negatif dan bawa tongkat. Tongkat bicara iman. Iman, kalau saudara sabar sebentar, coba lihat ayat berikutnya saya kasih sama saudara dalam Ibrani, saudara ya. Pasal 11 ayat 21. Sabar sebentar saudara ya. Saya baca di sini bicara iman. Tongkat itu bicara iman. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, Manasya dan Efraim. Lalu dikatakan apa? Yakub di hari tuanya hampir mati, lalu menyembah. Ada kata menyembah, worship. Menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Tongkat Ibrani 11:21 bicara iman. Yakub bersandar kepada tongkatnya, menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saya mau sampaikan sama saudara, iman itu dasar dari kita bisa menyembah Tuhan. Apa itu menyembah Tuhan? Meninggikan Tuhan. Menyembah, worship itu besarkan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Syarat untuk menjadi seorang yang bisa menyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, taat pada Tuhan. Dasarnya, syaratnya adalah iman. Tongkat itu bicara iman. Kita kalau lagi perjalanan kadang kita capek. Kalau kita bawa tongkat, bawa iman, maka tongkat iman inilah yang menopang kelelahan kita. Kita kerja kadang capek hadapi masalah. Jalani hidup ini kadang hadapi tantangan yang berat, capek jiwa kita. Tapi kalau di tangan kita, dalam hidup kita selalu pegang iman, ada dasar iman. Iman ini yang menopang kita, yang tadi lelah jadi kuat, yang tadi bimbang jadi percaya. Iman itu mesti kita bawa terus, angkat terus. Tanpa dasar iman, syaratnya iman untuk bisa menjadi penyembah. Penyembah itu Tuhan ditinggikan. Makanya saya pernah ajarkan beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu dalam doa puasa tentang worship. Worship, seorang yang menyembah Tuhan itu artinya dia rela berkorban demi yang dia sembah. Seorang yang menyembah Tuhan itu berarti dia lebih mementingkan Tuhan yang dia sembah daripada diri sendiri. Ada yang lebih penting daripada aku, itulah Tuhan. Orang menyembah itu memposisikan dirinya posisi gak penting. Bisakah kita menempatkan diri kita gak penting? Tuhan yang penting, Tuhan yang disembah. Kalau dasarnya bukan iman, kalau kita gak punya tongkat namanya iman, gak bisa. Syarat penyembah, syarat taat, syarat percaya, itu iman. Nah kita kembali kepada Keluaran tadi, ayat sebelumnya. Tuhan suruh Musa, bawa tongkatmu, itu bicara iman. Iman harus ada dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang menopang kita saat lelah. Lalu ada perintah yang ketiga. Saya baca di ayat yang ke-6. Lihat ayat ke-6 baik-baik. Dikatakan apa? Ini ayat terakhir buat kita. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Ya, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Perintah ketiga kepada Musa di ayat yang ke-6 adalah pukul gunung batu itu. Musa disuruh pukul gunung batu. Bapak ibu saudara, padahal gunung batu di Israel itu banyak. Gunung yang mana? Gunung di mana aku berdiri di sana, kata Tuhan. Makanya saudara ya, ada masalah apapun, tantangan apapun di hidup kita, yang penting ada Tuhan berdiri di sana, ada Tuhan bersama dengan kita. Ketika gunung batu ada Tuhan di sana, dipukul sama Musa.
gunung itu memancarkan mata air. Mata air itu besar menjadi sungai-sungai yang minum bukan 100-200 orang, hampir 2-3 juta orang. Gunung batu yang ada Tuhan berdiri di sana. Hidup kita ada masalah, gak ada masalah, no problem. Yang penting ada Tuhan bersama kita. Kenapa? Sadra, Mesak, Abednego dibakar di dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tidak angus mereka, tidak terbakar mereka. Alkitab katakan, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Hari ini pastikan, apapun tantanganmu, apapun masalahmu, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan berkata, Musa pukul gunung batu itu, perlu tindakan iman. Gak cukup hanya punya iman, tapi iman itu harus ada tindakan prakteknya. Musa pukul gunung batu dengan percaya. Makanya selalu saya katakan, tindakan iman itu sebagai ketaatan kita. Bukti kita percaya. Orang kalau percaya, dia akan lakukan tindakan dengan iman. Kalau kita nggak taat, nggak bertindak dengan iman, itu hanya membuktikan, menunjukkan kita nggak percaya. Orang kalau percayakan firman Allah, dia akan bertindak dengan iman. Ketika Musa bertindak dengan iman, gunung batu keluar air. Kekurangan mereka diganti dengan kelimpahan. Saya tidak tahu problem masalah apa yang sedang Anda hadapi. Pastikan begini, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada gunung batu kita. Dan saya mengingatkan, saya tanamkan di iman saudara pagi ini, kuasa Tuhan tak terbatas. Anda masih punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan, membela, bahkan menolong setiap kita. Kita sama-sama menjemanakan pujian tak terbatas kuasamu